Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Sebelumnya mohon maaf anak kelupaan ya. Karena tadi jam 4 tadi ini buka PDF-nya kok kayak gini sih? Ini gimana ini? Iya. Internetnya matiin dulu. Iya. Tadi Anda diajak makan kemudian lupa kalau ada ini. Kemarin itu syarat syahadatain ya. Kita sudah masuk kepada syarat kedua dari 7 syarat diterimanya apa tadi? La ilaha illallah. Kita masuk pada syarat ketiga, qabul, menerima, yang meniadakan penolakan. Apa maksud daripada menerima yang meniadakan penolakan? Sekali lagi saya kasih tahu, Bapak bisa download kitab ini baik terjemahannya ataupun yang aslinya. Lebih baik yang terjemahannya, lebih kecil, ringan kapasitasnya ya. Buat dibaca-baca di rumah. Syarat ketiga, qabul, menerima kandungan dan konsekuensi daripada syahadat, menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair yang gila. Ya, ini berarti bentuk penolakan. Saudaraku seiman yang semoga Allah muliakan, maksud daripada penolakan ini yaitu penolakan secara makna. Penolakan secara harfiah untuk kaum muslimin saat ini mereka menerima, tapi secara makna belum tentu mereka menerima. Dimana ketika mereka disebutkan hanya kepada Allah saja kalian menyembah, hanya syariat Allah yang kalian pegang, justru mereka melawan syariat Allah dengan akal pikiran mereka. Justru mereka menolak apa yang ditetapkan oleh Allah dari perkara-perkara yang terlarang, yang menyebabkan seseorang itu jatuh kepada unsur kesyirikan. Mereka tolak secara tidak langsung ataupun secara langsung. Satu contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara sesuatu yang mengurangi kadar la ilaha illallah seorang hamba, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa la ilaha illallah seseorang akan tidak bermanfaat dikarenakan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan at-tamaim, jampe-jampe, tulisan-tulisan yang mengandung jampe, atau tulisan-tulisan qut'atun minal Quran, atau potongan-potongan ayat dari Al-Quran yang mereka tempelkan, mereka gantungkan sebagai tolak bala. Ini mengurangi kadar la ilaha illallah. Mereka tolak. Dianggapnya
saya hanya ingin menjadikan tulisan-tulisan ini saya gantung dalam rangka Allah meridhai kita. Tapi yang demikian ini perkara yang tidak disukai oleh Allah. Al-Quran itu bukan untuk digantung. Tulisan-tulisan Al-Quran itu bukan untuk dipajang. Akan tapi hendaknya seorang mukmin menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan. Namun kita tidak bisa pungkiri, ada sebagian dari kaum muslimin, sebagian besar dari kaum muslimin yang mereka menjadikan beberapa benda yang mereka gantung di rumah mereka, di kendaraan mereka, di binatang-binatang mereka, ataupun di tempat-tempat yang mereka akui sebagai tempat yang mendatangkan hoki, mereka lakukan. Ya, mereka lakukan. Ini bentuk penolakan terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Di saat Allah dan Rasulnya tidak menyukai perkara itu, mereka melakukannya. Mereka mencoba mengatakan la ilaha illallah, bersama dengan mengatakan la ilaha illallah, mereka tidak menerima apapun yang menjadi pembatal dan pengikis daripada la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Banyak ya, misalkan lafaz Allah digantung di mana? Di mobil. Tujuannya sebagai apa? Tolak bala. Atau menempelkan ayat kursi di pintu-pintu. Jebret. Ini kok ada ayat kursi? Iya Ustaz, supaya jinnya nggak masuk. Ini salah. Ini mengurangi atau mengikis la ilaha illallah yang ada di dalam diri kita, secara tidak langsung kita menolaknya. Ini banyak. Ya. Kemudian penolakan itu tidak hanya dari sisi maknanya, tapi dari sisi la ilaha illallah, arti daripada zat daripada arti la ilaha illallah sendiri mereka ingkari. Satu contoh ya, mereka lebih menolak seseorang berkata insya Allah dibandingkan berkata pasti. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengingkari Allah secara tidak langsung. Saya tanya sama bapak-bapak, di hadapan bapak ada orang yang berkata wallahi, nerima nggak? Nerima nggak? Nerima nggak? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena iman kita terkotori. Akidah kita belum mantap. Ustaz kan dia bohong, urusan dia dengan Allah. Yang kita agungkan di sana siapa? Allah. Makanya haram, dosa besar. Ada orang yang menyatakan kepada saudaranya, wallahi antum harus datang ke rumah anak pengen dikunjungi sama antum. Kemudian orang tadi setelah bersumpah wallahi, kemudian antum gak datang, itu berarti antum setelah melakukan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Antum tidak menghormati kata-kata beliau yang bersumpah tadi. Kalau ada misalkan teman yang sangat rindu sama kedatangan antum, yang sangat menginginkan antum datang ke rumahnya, kemudian dia tiba-tiba wallahi antum harus datang ke rumah anak sangat senang kalau antum datang ke rumah antum ingkari, berarti antum berdosa. Begitupun ketika seseorang bercerita, kemudian dia tambahkan dalam ceritanya kata wallahi, antum masih ragu. Walaupun memang ragu, siapa yang antum agungkan? Nah, ini bentuk salah satu hal yang kita kadang tauhid kita itu belum matang. Ya. Yang harus kita agungkan Allah dalam perkataannya tadi. Walau dia itu bohong, walau dia dusta, ketika dia berkata sumpah, sudah. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam menangkap seseorang yang mengambil sesuatu. Kemudian orang yang mengambil sesuatu dari yang itu bukan haknya, dia bersumpah demi Allah saya nggak ngambil. Maka apa yang dikatakan Nabi Isa alaihissalam? Mataku telah berdusta.
Siapa yang diagungkan oleh Nabi Isa di sana? Allah. Kita bagaimana? Nanti dulu Ustaz. Sumpah. Bener beli wong kinki. Kita bukan polisi. Kita bukan Densus 88. Nggak usah. Yang kita agungkan Allah. Ini kadang kita menolak yang demikian. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak nggak? Banyak. Harusnya kita bagaimana? Menerima. Artinya menerima la ilaha illallah, segala konsekuensi yang harus kita tinggalkan, kita tinggalkan. Segala yang harus kita lakukan dan kita yakini. Kenapa? Karena menerima la ilaha illallah memiliki konsekuensi apapun yang datang dalam bentuk penghambaan diri kita kepada Allah terkait dengan makna la ilaha illallah itu sendiri, kita terima. Walaupun terkadang hal itu berat untuk kita terima. Ya. Siap nggak kayak gitu antum? Siap, karena kita pengen masuk surga, balasannya surga. Semoga kita masuk semuanya ke dalam surga. Kemudian syarat yang ketiga, tunduk. Apa bedanya tunduk sama menerima? Tunduk itu bentuk daripada buah daripada penerimaan. Karena banyak orang yang gak nerima, dia tidak akan tunduk. Ustaz, ada yang tunduk tapi terpaksa tetap dianggap menerima walau dalam keadaan terpaksa. Iya kan? Tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Yaitu yang disebut al-urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, dan makna yuslim wajhahu adalah yang qadu, patuh dan pasrah. Kita harus tahu al-inqiyad. Al-inqiyad itu patuh. Orang yang mengatakan la ilaha illallah harus memiliki kata patuh dalam dirinya. Dan kata patuh ini bentuk dari buah penerimaan. Kita terima apa yang digariskan oleh Allah untuk diri kita, kita patuhi dan kita tunduk. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan dan mengikuti. Bukti adanya ketundukan adalah mengamalkan. Bukti adanya ketundukan adalah nurut. Coba antum punya istri, diomongin ngeyel, berarti dia nurut nggak? Nggak nurut. Tunduk nggak sama antum? Enggak, orang masih ngeyel, ya kan? Nggak tunduk. Sekarang banyak gak kaum muslimin yang di hadapan la ilaha illallah mereka ngeyel? Banyak gak? Banyak. Ustadz, hikmahnya apa sih? Maaf ya Ustadz ya, saya tuh sebetulnya pengen pakai jilbab, tapi ya gimana ya? Itu. Maaf ya Ustadz, saya tuh pengen sih ikutin kajiannya orang-orang salaf tuh, tapi ya semuanya masih pertimbangannya dunia. Yang namanya patuh, yang namanya tunduk perlu dibuktikan dengan perbuatan. Saya tunduk sama kamu, berarti apapun yang dikatakan oleh orang yang kita tunduk kepadanya, kita turuti. Betul atau salah? Sama. Kita tunduk kepada la ilaha illallah, apapun konsekuensi yang menggagalkan dan membatalkan serta mengikis la ilaha illallah perlu kita jauhi. Walau terkadang kita belum bisa menerima. Walau kita belum bisa menerima, walau kita belum bisa mengambil seutuhnya, setidaknya kita tunduk terhadap apa yang ada dengan cara melakukan apa yang kita patuhi, apa yang kita tunduk dengannya. Paham tidak?
Kalau bagi waris, enaknya hibah atau bagi waris? Masyarakat sekarang enaknya hibah atau bagi waris? Heboh bukan hibah. Yang enak heboh bukan hibah. Ustadz, supaya nanti anak-anak saya nggak ribut, saya sudah bagi sekarang. Dikira apa yang dilakukannya terjamin bahwa nanti setelah sepeninggalnya anak-anaknya nggak ribut. Belum. Karena apa? Sesuatu yang bukan dari Allah pasti mendatangkan apa? Ketidakadilan, permusuhan, pertengkaran, dan pertikaian. Itu pasti. Tapi barang siapa yang tunduk dan patuh serta melakukan apa yang dilakukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah untuk diri kita, apa yang akan Allah berikan? Balasan dari kepatuhan dan ketundukan kita adalah surga. Walaupun berat, ya. Walaupun berat. 3 hari yang lalu ada ikhwan datang, Ustaz, istri ana meninggal sudah sekian bulan, gak taunya keluarganya menggugat harta gono gini dan harta warisan. Bagaimana? Antum harus senang. Tapi ana merasa terpojok. Gak boleh. Justru antum harus senang. Cara buat hati ana gembira gimana? Caranya antum sekarang akan mendapatkan harta yang paling berkah setelah dibagi. Oh begitu Ustaz, iya. Saran antum bagaimana? Saran ana, antum datangkan ustaz yang kira-kira mereka percaya dan mereka duduk manis. Antum katakan kepada mereka, saya secara pribadi senang dengan perkumpulan ini, sehingga harta yang ada di saya betul-betul hak saya dan punya berkah. Karena memang istrinya banyak duitnya, ya, mantan istrinya yang meninggal dunia banyak duitnya. Subhanallah. Dia udah deg-degan, nanti anak tinggal di mana? Udah, antum sabar. Ustaz, tahu boleh bocorannya enggak Ustaz? Kira-kira anak dapat berapa bagian? Gitu. Anak katakan antum dapat setengah. Oh iya, dapat setengah Ustaz, iya. Baru dia rada senang. Dan ternyata setelah dibuka benar-benar dia dapat setengah, dia senang. Ustaz, subuh ini anak mau datang ke antum, mau ngobrol, mau ngopi bareng sama antum. Besoknya itu, subhanallah. Apa yang antum dapatkan dari anak? Lega Ustaz. Sebelumnya anak takut, anak merasa diri anak dihina, anak merasa diri anak dilecehkan dengan cara-cara seperti ini. Tapi ketika antum menerima apa yang Allah telah gariskan, akan banyak keberkahan yang antum dapatkan. Iya Ustaz, alhamdulillah, anak dapat banyak. Mobil, rumah jadi milik anak. Ya alhamdulillah. Kan gitu. Balik, enggak ke mertua lagi. Gitu. Subhanallah. Ini baru kejadian 3 hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwa ketundukan kita dan kepatuhan kita sebagai bukti iman kita. Kalau kita nggak tunduk, nggak akan ada kepatuhan. Kalau kita tidak tunduk, tidak akan ada perbuatan. Justru perbuatan dengan adanya kepatuhan menunjukkan kita itu tunduk. Ya kan? Betul, harus seperti itu. Anak pernah lagi lari ke Bukit Sofa dan Marwa. Ada seorang ibu-ibu yang sangat sok tahu, mentang-mentang sudah berhaji. Saya katakan, Bu, hitungan 1 putaran itu seperti ini. Enggak, anak pernah haji. Hitungannya gini, lawan. Ya sudah, saya tinggal kamu. Saya nggak mau tinggal kamu. Saya nggak mau ngebimbing kamu. Masih banyak yang mau dibimbing sama saya. Ditinggal sama saya. Dia keder. Yang lainnya ngikutin saya. Yang lainnya, pembimbing yang lainnya pun mengiyakan apa yang dikatakan oleh saya. Ngeyel ibu itu. Ngeyelnya setengah mati. Akhirnya terserah.
Di situ letak apa? Letak ketundukan kita terhadap syariat Allah. Dia bantah dengan akal pikiran kita. Apa akal pikirannya? Ya kan namanya satu putaran tuh ya ini. Satu hitungan tuh ya ini. Dari sini satu hitungan, dari ini satu hitungan, bukan ya terserah. Saya bilang jumlahnya akan sekian, kamu mau jumlahnya berapa terserah. Tapi deketin terus, nanya lagi. Tapi Ustaz, menang.